sebenarnya bakti kita kepada orang tua itu lebih utama ya. Mumpung orang tua masih hidup, tapi saya berpikir ketika saya fakir dalam ilmu juga, mungkin dengan ilmu itu insya Allah saya bisa dengan saya belajar saya bisa menjadikan memuliakan orang tua misalnya. Jadi ada saling di sisi lain saya berat untuk meninggalkan, tapi di sisi lain juga perjalanan ini untuk ibu seperti itu. Mengobati yang 7 tahun ya. Jadi selama 7 tahun kuliah mungkin cuma mempelajari ilmu dunia misalkan, dan mungkin saya berpikir untuk menghabiskan sisa hidup sisa usia dengan belajar ilmu agama. Dan kalau minta izin sama Khairul ini yang memang agak berat, jadi ada beberapa kali saya dari Gorontalo, dari kota ke tempatnya Pawiyaman 70 kilo guys. Bahkan terakhir itu untuk minta izin itu di bulan puasa. Bulan puasa itu kita start dari kota Gorontalo pagi. Sementara sama. 70 kilo. Cuman karena 70 kilo berarti belum masuk safar ya, Zat? Belum masuk safar ya. Di jalan sampai ke rumah. Saya juga walaupun seperti itu sudah ditunjuk, maksudnya bismillah dengan izin Allah kita bisa, walaupun dalam keadaan saum kita masih bisa mengayuh sepeda sampai dengan 70 km per hari misalkan. Jadi belum ada ini. Sampai saya tawarkan, karena kan anaknya ibu itu kan 4. Yang tua perempuan, saya kedua. Tapi sisanya laki-laki yang. Satu perempuan. Iya. Jadi sampai saya bilang, Bu, bisa diikhlaskan satu anaknya. Karena kan masih ada yang 2, masih putra ada 2. Sampai saya sampaikan begitu, mungkin tetap tidak ada jawaban. Belum ada jawaban. Bahkan bapak itu sudah tawarkan saya untuk disuruh nikah. Tapi alasan saya, alhamdulillah kan belum ada pasangan, belum ada. Artinya belum ada yang calon. Sampai dikasih masuk di suatu perusahaan tapi tidak lulus. Dan saya juga selesai 2020 itu sepanjang 1 tahun itu cari pekerjaan tapi tidak dapat, dan beliau bilang kayaknya antum harus jalan sama saya. Dari situ penuh dengan drama ini. Mungkin itu. Silakan kalau ada mau ngobrol dialog. Oh ya, kalau saya bersaudara 2, saya anak tertua. Yang kedua perempuan, kedua itu masih sementara sekolah SMA. Dan mungkin terkait dengan, ada kan orang-orang bertanya bilang nanti kalau di jalan itu ada banyak bahaya misalkan. Terus kalau banyak juga yang terus bagaimana kalau makan, minat dan lain sebagainya. Nah, untung saya sedikit belajar ilmu agama juga. Jadi saya berpikir di tiap harinya itu kita punya rezeki yang Allah berikan. Sedangkan orang yang pasif saja ada saja rezekinya di tiap harinya. Dan misalnya kami kan bukan hanya semerta-merta diam, tapi ada ikhtiar dalam kayak itu berdagang, penjualan kaos dari kota satu ke kota lain misalkan. Itu juga dengan bahaya. Saya pikir setiap daerah, setiap tempat itu ada bahaya, ada risiko bahaya masing-masing. Sama saja, kurang tempatnya yang berbeda. Jadi mungkin
insya Allah kita didampingi dengan zikir pagi petang misalkan, insya Allah. Oh gitu. Kan seperti itu sih. Jadi ini kayak zikir tadi senantiasa dipraktekkan, diamalkan gitu ya. Termasuk ketika menjumpai hal yang menakjubkan, ketika ada musibah dan lain sebagainya gitu. Masya Allah. Jadi sepanjang jalan malah zikir ini. Karena biar kuat kan. Jadi ada itu kalau itu kan kita zikir kalau misalkan sudah ditanjakan itu. Kita selalu kalau ditanjakan kan tetap zikir. Tapi lihat tanjakan itu kita selalu walaupun tanjakan itu sulit. Kita selalu berpikir bahwa setiap tanjakan itu pasti ada turunan. Nah. Jadi enggak mungkin kan kita naik-naik terus. Ya. Karena itu kan ada juga di surah apa ya? Fa inna ma'al usri yusra. Oh. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada turunan. Jadi setiap tanjakan itu walaupun itu berat pasti ada turunannya. Kalau medan terberat dari Gorontalo kemudian sampai Jogja ini di mana? Daerah Santigi, Gorontalo. Gorontalo lepas dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Daerah apa itu? Parigi Motong. Itu paling ekstrim. Itu tidak terlalu panjang. Parigi Daerah Motong. pegunungan atau daerah pantai? Iya, pegunungan. Jadi itu tidak terlalu jauh tapi terjal. Jadi kalau motor itu harus ganti oli, kalau nggak ganti oli pasti mogok gitu, rusak. Dan harus pasang satu. Kalau pasang dua ndak naik itu pasti. Di situ. Jadi kita juga jalan pelan-pelan istirahat pelan-pelan. Jadi kami jalan juga itu dalam sehari itu paling sekitar 60 kilo. Kalau sekarang paling sekitar 30 kilo sampai dengan 120 yang paling normal. Jadi itu juga saya berpikir waktu masih di Gorontalo, daripada kan aktivitas saya juga di Gorontalo misalkan tiap pagi goes misalkan. Kalau saya hitung misalkan selama setahun saya goes di kampung halaman, sudah sampai di sudah sampai di Saudi seperti itu. Jadi kalau macam ada teman-teman pegoes misalkan di Jogja, kalau itu mungkin Ustaz kalau bisa dihitung strafanya sudah sampai berapa kilo sih? Saya berapa ya? 7.000. 7.000 sedikit lagi, paling sekitar 4.000 lagi sampai. Iya. Seperti itu. Hampir 1,5 tahun itu. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau nanyakan. Iya, enak dulu ini. Ya, silakan. Ini luar biasa hikmah pengantar itu tapi menjadi motivasi yang luar biasa, yang hebat sekali, masya Allah. Semoga teman-teman ini lebih mudah terus dan tentunya semoga di Jogja beberapa 2 hari ke depan lagi ya. Iya, insya Allah bisa kita sama-sama memaksimalkan, dan seperti agendanya kita melihat juga lumayan padat, tapi insya Allah bisa terus kita pantau ya sama-sama. Nah, ini kalau dari saya pribadi ini tadi kan kalau untuk menjaga kesehatan secara medis itu, atau ya mungkin ya itu kesehatan ya terutama ya, karena kan kalau tadi zikir pagi petang untuk kekuatan kita itu, kalau secara medisnya, secara ya kontrol kesehatan nih selama berapa bulan jalan bagaimana? Kalau kita berdua gimana? Yang penting makan. Yang penting. Yang praktis ini kan pandemi, atau divaksin nggak? Divaksin kan? Sebenarnya vaksin nggak? Gimana? Jadi ini, kalau apa ya? Kami ini sebenarnya lebih, maksudnya kan kalau orang olahraga kan imunnya insya Allah terjaga. Karena ada aturan pemerintah, kita juga harus taat pemerintah. Jadi alhamdulillah kemarin di Makassar sudah vaksin sekali, itu vaksin Sinovac. Cuman sampai dengan saat ini sebenarnya kami masih cari vaksin untuk AstraZeneca. AstraZeneca. Yang boosternya atau
Antum sudah 2 kali Sinovac? Baru sekali sih. Oh baru sekali. Itu kapan? Di Makassar? Di Makassar 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Ya, teman-teman medis bisa yang di Jogja kalau nanti sounding. Itu bisa nggak ya? Apa maksudnya 2 vaksin yang berbeda? Nggak bisa. Jadi kalau mereka misalkan sifatnya booster nanti. Jadi yang ketiga itu kayak ganti. Bisa. Moderna biasanya teman-teman nakes itu 1-2 Sinovac, yang ketiga Moderna. Kayak siapa? Ibnu Jihad itu. Ya, sama. Berarti kita harus cari Sinovac dulu yang kedua. Coba nanti kayak dia cucu ini. kita ada dokter kan ya? Atau tulus punya itu. Iya, paling nggak di sini bisa Sinovac 2 ya. Sinovac 2. Ya biar kalau di Jakarta insya Allah yang apa bisa itu ya. Ya, bisa. Biar lebih aman. Iya. Terus yang lain apa tadi? Berarti nggak ada Makan aja ya? Itu ya Makan aja. Sedangkan itu apa? Kita itu di jalan banyak yang kasih vitamin. Cuman nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Cocok. Tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa. Ini apa sudah tidak di situ apa pikiran. Jadi cukup kan air putih terus makan paling. Sedangkan itu jarang sarapan, apalagi ini udah mau sarapan pagi. Jadi makan itu makanya itu kalau sarapan juga itu sarapan pagi itu bawaannya ngantuk kan. Ini tahu kita mendingan jalan saja dulu baru paling misalkan berapa kali agak siang makan itu terserah makan banyak terus jalan naik istirahat mungkin sampai zuhur kalian kasar asar terus jalan lagi. Paling kita itu jalan paling paling lama itu jam 4 sore. Jam 4 sore istirahat. Jadi tidak pernah jalan malam. Ya. Paling cepat itu paling siang pada zuhur istirahat. Iya. Bisa dikatakan. Gue berarti yang gue saja. Itu rencana sampai Mekah diagendakan tahun berapa bulan jadwalkan? Oh iya, jadi kalau untuk di Mekah itu memang mau dijadwalkan untuk tepatnya di haji tahun depan 2022 ya. 2022. Nah jadi ini memang untuk rute Indonesia itu dia lebih lama daripada rute di luar negeri. Kenapa demikian? Karena kalau Sulawesi itu kita plot dia sekitar 2 bulan waktunya di Sulawesi. Nah itu waktu Sulawesi 2 bulan itu memang khusus sebulan itu khusus untuk latihan jalur karena memang Sulawesi kan konturnya pegunungan jadi naik turun gunung turunin lembah itu ya. Seperti itu. Dan di Makassar kemarin sempat sebulan juga belajar bahasa Arab dasar tapi paling cuma al-hiwar. Sedangkan itu paling kalau di Saudi udah kepake semua. Karena kan fusoh. Lebih amianya kan. Terus kemarin juga nah itu untuk jalur Sulawesi 2 bulan. Kalau untuk Jawa ini paling sekitar 4 bulan. Karena di Jawa itu kita fokus pada penjualan merchandise, penjualan kaos. Jadi sehingga kemarin sebenarnya kalau mau dipikir dari Kediri itu bisa langsung Sragen misalkan. Tapi kita sisir dari Kediri ke Nganjuk, Ngawi, Madiun, Ngawi, Sragen terus Solo. Jadi memang kita sisir tiap-tiap kota itu untuk memaksimalkan untuk penjualan kaos untuk kekuatan ya kekuatan mengisi ke luar negeri nanti. Jadi kembali lagi itu selama 4 bulan di Jawa, penyeberangan lagi ke Sumatera paling sekitar 2 bulan. Dan jadi sekitar untuk jalur Sulawesi itu sekitar 8 bulan. Nah, setelah keluar negeri itu rencana awal itu dari Batam ke Singapura.
Nah dari Singapura itu sebenarnya jadi di luar negeri itu lebih cepat. Jadi Iya kan perkiraan pakai kayak gini soalnya. perkiraan itu paling sekitar 5-6 bulan. 5 sampai dengan 6 bulan. Karena memang itu tidak ada apa, tetap ada singgah-singgah, tapi tidak lama kayak di Indonesia. Karena kalau di luar negeri kita juga mengejar apa batas kadaluarsa visa. Nah, adapun kalau untuk visa di luar negeri itu ada beberapa negara yang bebas visa untuk warga negara Indonesia, ASEAN. Jadi Singapura, Malaysia, Thailand itu bebas visa. Nah, nanti mungkin di India itu yang mungkin sudah mulai ini, tapi India itu ada bisa pakai visa on arrival. Jadi visa on arrival itu kan bisa langsung pengurusan itu langsung di border atau di perbatasan. Iya, perbatasan atau imigrasi seperti itu. Antum sempat kotak-kotak kedutaan gitu enggak? Sampai dengan saat ini belum. Nanti insya Allah paling di Jambi. Soalnya kebetulan kan kemarin yang Mas Lili yang NMAX sama anaknya yang sempat viral. Nah, sudah kontak-kontak yang juga belum. Jadi untuk persiapan juga itu saya kontak cari informasi teman-teman yang memang pelaku sejarah ya. Teman-teman yang sudah pernah. Jadi ada itu Mas Hakam Mabruri yang di Malang, terus Mas Lili Gunawan yang di Jambi yang sama sama anaknya itu yang NMAX. Dan juga beberapa kayak Pak Tasman itu yang di Bukit Tinggi itu Sumatera. Ada juga beberapa peturun-peturun senior yang menjadi referensi. Indonesia itu kaya dengan Iya, konek luar biasa. Silakan yang lain menanyakan, masih ada teman-teman? Ya, silakan. Jadi kalau di bahasa Sulawesi saya Sulawesi. Sulawesi di mana tuh? Sulawesi Selatan. Iya Ki. Di mana Ki? Di Udah agak lupa yang Sulawesi. di Bulukumba. Kalau saya kalau ini di Makassar aja. Ini Sinjai. Itu orang Muna, Sulawesi Tenggara. Tanah Wajo. Sulawesi semua. Satu pulau. Kita suku Gorontalo. Gorontalo itu Bugis nih banyak atau beda tahun juga. Cuman Gorontalo itu kan banyak juga Bugis, banyak juga Jawa di sana. Bahkan di Gorontalo itu ada namanya Kampung Jawa. Kampung Jawa itu kalau ramenya itu nanti pas Ketupat. Jadi semua itu dari pelosok Gorontalo itu ke Kampung Jawa. Walaupun soalnya di Kampung Jawa itu walaupun tidak yang orang-orang yang tidak kenal masuk di rumah. Kita sok kenal lah. Kalau udah Jawa itu. Jadi suka dukanya selama perjalanan, gangguan atau mungkin semacam pokoknya suka duka. Ya, suka duka. Pokoknya suka dukanya. Iya, Jadi kalau suka duka itu ini ya, khusus touring sepeda jarak jauh. Di mungkin sepekan atau 2 pekan awal itu memang keceriaan itu masih terlihat. Nah, setelah itu mulai ada perbedaan pendapat dan hampir setiap hari bertengkar dan sampai ini tadi bertengkar juga. Jadi mungkin kalau di muka layar seperti ini kita senyum banget, akur ya. Tapi kalau di belakang layar bertengkar. Tapi itu sebenarnya hal yang lumrah dan saya sebenarnya lebih suka ada permasalahan karena bagaimana cara kita untuk menjadi dewasa untuk mengatasi masalah itu.
Saya yang cari masalah terus. Tapi saya bersyukur dia cari masalah, jadi saya bisa Yang sepi gitu. Jadi kalau apa ada juga kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang itu yang tentang sahabat. Tentang apa itu? Yang apa Ustaz? Yang bukan sahabat kalau belum jalan bersama. Ini sudah lebih dari sahabat ini. walaupun sering bertengkar ya. Karena sudah terbiasa di lapangan. Itu berarti sukanya di awal-awal gitu. Iya. Atau gimana sukanya? Bukannya Jadi selama perjalanan itu dari Gorontalo, khususnya di Sulawesi ya. Sulawesi itu memang antusias masyarakat tinggi. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang menangis, menangis haru. ada juga yang mancal lah waktu itu. Yang apa? Banyak yang mancal lah. Mancal itu apa? Soalnya selatan dan Gorontalo itu lumayan jauh jadi. Jadi kayak apa? Dikerti itu mencelawi itu. Oh, iya. Ya, nggak jelas. Jangankan kita berdua, Rasulullah saja yang Manusia biasa. apalagi kita tetap ada kayak ada orang bilang perjalanan ini yang bagus. Ada orang bilang perjalanan ini ibadah atau bisnis. Loh, kan bisnis itu adalah ibadah. Kalau bisnis ketika apa ya? Usaha ya. Kalau bisnis lebih kepada usaha. Ketika kita mencari nafkah kan itu adalah ibadah. Mungkin dia berpikir bisnis yang apa yang hanya tidak semata bisnis. ya, hanya semata bisnis mencari uang. Ada juga yang Mana tadi dugaannya tadi? Oh banyak yang itu ya, banyak yang masalah tadi ya. ya, ada beberapa cuitan-cuitan di sosial media. Itu termasuk duganya itu. Tapi itu yang apa menjadi motivasi besar kita juga, menjadi spirit tersendiri bagi kita ya. Jadi di sosial media, di Facebook atau di YouTube, Facebook lebih banyak ke ya. Facebook. Yang like-nya berapa sekarang? Paling banyak. Ya kayak Views 100.000 lebih. Kalau untuk Facebook ya. Facebook. Facebook atau itu pribadi? fanpage. Namanya apa? Ini mau dicari. Oh iya, Muslim Youth Journey. Muslim Youth Journey. Tanya Pak Komandan ini. Ya, saya kirimkan di grup. Ada lagi? Jadi sepanjang perjalanan itu memang sambutan, bahkan ada itu kayak di Majene, Sulawesi Barat. Walaupun hujan itu Padanya. iya, kami juga sudah merasa kami ini jadi kami itu suka misalkan perjalanan ini itu lagi kami ini sebenarnya suka perjalanan ini di hidden, jadi tidak ada publikasi. Tapi saya di sisi lain juga saya berpikir di media sosial itu banyak keburukan di dalamnya, sehingga kami harus perangi dengan informasi-informasi kebaikan. Dan mungkin kami juga berharap dengan perjalanan ini bisa menambah spirit baru khususnya pada para pemuda yang rumahnya dekat masjid tapi agak berat untuk melangkahkan kaki ke masjid misalkan. Baik, mungkin sudah agak larut ya. Nanti ngobrol-ngobrolnya biar mereka istirahat dulu. Mungkin terakhir 1 menit atau 2 menit pesan untuk Masih lagi nih Ustaz. Kenapa? Masih lagi kata. Jadi sudah sudah berkeringat. Bisa tidur ini. Silakan pesan satu-satu ya nanti ya. Biar Apa? Pesan kesan. Di mana? Di sini ya? Iya, di sini. Teman-teman. Pesan-pesan untuk mereka biar Pesan? mencintai. Kalau saya ini cuma Jangan ikuti perjalanan. kalau pesan saya apa ya? Karena kan saya
pingin hal-hal yang baru. Hal yang baru tapi masuk akal juga. Sebelumnya kan saya bukan pesepeda, baru kali ini juga pesepeda, dan saya nikmati setiap apa? Iya. Kayuhannya. Cuman untuk hari pertama, kedua, ketiga itu agak berat karena menyesuaikan. Langsung start langsung punya beban. Aja Batista. Kalau betis tidak masalah, cuman itu apa? Agak. Cuman sekarang sudah tebal ya. Sudah terbiasa. Jadi itu sepeda jenis apa tuh? Nanti bisa dilihat Poligon. Iya. Sepeda teman. Iya. Saya kan tidak punya sepeda. Cuma panjang dua ya. orang. Enggak, satu-satu kalau ini. Satu. Nanti bisa dilihat di bawah. Jadi menyukai hal-hal yang baru, jangan takut untuk mencoba. Semakin gagal semakin sukses. Insya Allah. Pemuda banget. Kalau saya cuma satu ya, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Karena apa ya? Setelah saya mempelajari dari sedikit apa yang dari ilmu agama Allah, kedamaian, ketentraman. Jadi singkat cerita juga, memang hidayah itu tidak dapat misalkan hanya dari ustadz misalkan. Jadi awalnya saya ini sempat sering diajak oleh ada senior kami juga di Mapala yang alhamdulillah lebih dulu hijrah, jadi mengajak kami untuk ayo ngaji, ayo sholat, tapi pada saat itu masih berat untuk melangkahkan kaki. Jadi singkat cerita di akhir 2018 itu saya dapat hidayah dari Mas Khairul ini. Beliau yang ngajak saya untuk belajar mengaji. Pada saat itu memang pikiran saya ada tanda tanya tersendiri. Apakah hidup saya hanya misalkan dari rumah sampai kampus, terus di kampus belajar dan nongkrong dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda rasa hambar ya, rasa hambar hidup ini. Sehingga pada saat itu tiba-tiba beliau ngajak, ayo kita belajar ngaji. Pada saat itu ngaji di Rosa di Islamic Center, di Islamic Gorontalo. Jadi jalan-jalan langsung dari situ ketenangan itu alhamdulillah saya dapat, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah. Jadi sekitar 11 orang pada saat itu, dan yang bertahan itu cuma saya sendiri. Jadi kedarulah beliau sempat gugur di pertemuan ke-10 karena memang kalau beliau kan memang dari nol. Saya tidak belum bisa mengaji sampai dengan saat ini. Makanya saya pingin ini kedua kan bisa saling mengisi. Ya insyaallah. Insyaallah sebelum sampai saya bisa. Baik. Insyaallah pesannya ittaqillah dari seorang Andi Harbin ya. Baik, saya kira demikian ya teman-teman sekalian, para sahabat, bincang-bincang kita dengan dua orang luar biasa ini. Biasa saja. Dua orang biasa saja. Biasa di luar maksudnya. Iya, kali ini biasa di luar. Biasa di luar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya dan bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, dan kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan nanti bisa tercapai dengan baik, dengan tanpa ada halangan yang berarti, dan kemudian bisa sholat, bisa tawaf, bisa sampai mencium Hajar Aswad di Mekah Al-Mukarramah. Demikian dari saya, dari kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok keliling kota ya? Ya, Kita start pada subuh ya, setelah syuruq 5.30. Setelah Setelah suruh.